Greetings from SMPN 1 Gisting. Hello everyone, my name is Marta Giovanni Angasa Paramita. My students call me Ms. Marta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk dengan model pembelajaran Project-Based Learning. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam proses belajar di sekolah. Artinya, bermacam perbedaan dan kebutuhan belajar pada setiap peserta didik akan diakomodir melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, guru memfasilitasi belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik dan perlakuan guru dalam pembelajaran tidak bisa disamakan untuk semua peserta didik. Salah satu karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah manajemen kelas efektif. Di awal tahun pelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui Google Form terkait kesiapan, minat, dan profil belajar. Selain itu juga saya melakukan asesmen diagnostik kognitif terkait kemampuan dasar pada pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu, saya melakukan asesmen kognitif tentang materi yang akan dipelajari peserta didik untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami tentang materi yang akan dipelajari dan mengidentifikasi bagian materi mana yang perlu dibahas lebih di dalam kelas. Setelah melakukan asesmen, hasil yang didapat dianalisis untuk menentukan strategi pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Attention please, let's pray first. Pray begin. Finish. Good morning, Miss Marta. Good morning students, how are you today? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Have you ever met someone new? Pernah ya, pernah bertemu orang baru ya? So, what do you usually ask to him or her? Apa yang biasanya kalian tanyakan kepada mereka, orang yang kalian baru temui pertama kali? Name. Apa? Name. Oke, name, nama. Setelah itu? Hobi. Hobi. Lalu? Sibling. Sibling. Ya, dia punya saudara berapa sih? Ya? Apa lagi? Umur, oke, age ya. Now listen to me. First one. Hello, I'm Helena. I'm 12 years old. I go to Central Merdeka. I live on Jalan Sari Kelapa 12, about from my house. I like cycling, so that's why I go to school by bicycle. And I have 2 younger sisters. I am the eldest. That's the first one. And then the second one. Hello, I would like to introduce my friend. Her name is Tiara. She goes to SMP Merdeka too. She lives in Disney Atas. She is the only child in her family. Okay. Dari kedua itu, mana yang harus memperkenalkan diri? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Yang pertama yang hello, I'm Helena. Oke. Lalu yang kedua berarti memperkenalkan nama. Oke. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang introducing self and others dengan membuat produk. Nah, produk apa sih? Ya, produknya nanti kalian bisa buat berupa video. Peserta didik dibebaskan untuk memilih topik proyek yang akan mereka hasilkan dan menentukan akan dikerjakan dalam kelompok atau mandiri. Hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat belajar sesuai dengan minatnya. Selain itu juga merujuk pada hasil asesmen diagnostik non-kognitif bahwa dalam belajar di kelas peserta didik ada yang nyaman belajar mandiri, ada juga dalam kelompok. Untuk itu, diberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih cara mengerjakan proyek ini secara mandiri atau kelompok. Lalu peserta didik juga diberikan pilihan untuk menentukan jenis produk dalam bentuk video, teks, atau presentasi. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan sumber belajar, bahan, atau alat yang tersedia. Apa bersama teman boleh ya? Sekarang silakan dipikirkan mau bersama teman atau sendiri lalu mau membuat produknya seperti apa ya? Paham ya? Nah, sudah memikirkannya mau ngerjain sendiri atau bareng-bareng sudah? Sudah. Siapa yang mau ngerjain sendiri? Oke, banyak. Berarti yang tidak mengangkat dia mengerjakan bersama teman ya? Oke. Nah, ada yang mau membuat dengan video mungkin? Produknya dalam bentuk video siapa yang sudah memikirkan membentuk video?
saya. Oke, dalam bentuk teks. Oke, berarti sisanya mau dalam bentuk presentasi. Boleh, pokoknya bebas ya. Nah, sekarang kita akan membuat langkah-langkah project kita. Dari awal sampai akhir video kalian jadi, teks kalian jadi. Jadi langkah-langkahnya apa sih? Yang pertama akan membuat timetable. Jadi dari sekarang sampai ini kita mau menyelesaikan projectnya dalam waktu berapa lama ini? Berapa? 2 minggu ya? Oke, dari 2 minggu ini kita harus membuat timetable. Kapan kalian akan memulai, kapan kalian akan mengumpulkan materi, lalu kapan kalian akan konsultasi dan menyelesaikan hingga publikasi produk. Ya, mari kita coba bahas sama-sama ya. Peserta didik dibekali materi perkenalan dalam bahasa Inggris, terutama unsur kebahasaan yang harus diperhatikan. Dalam memberikan materi pelajaran, saya memanfaatkan blog untuk mengakomodir gaya belajar peserta didik. Materi yang diberikan mengakomodir gaya belajar visual dan auditori. Selain itu juga, saya memberikan contoh-contoh perkenalan dalam bahasa Inggris agar mereka dapat menemukan beragam ide. Peserta didik dengan pendampingan guru mencari atau mengumpulkan material untuk penyelesaian proyek. Mereka bisa berkonsultasi tentang unsur kebahasaan dalam perkenalan atau teknis pembuatan karya di kelas ataupun melalui WhatsApp group. Dalam penyelesaian proyek, hal ini mengakomodir gaya belajar kinestetik yang memahami sesuatu dengan terlibat langsung. Hasil proyek dalam bentuk produk dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dalam bentuk publikasi di media sosial Instagram kelas. Introduce myself. My name is Gadis Amalia Indrayan. Call me Gadis or Amel. I was born in Gisting, September 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I like to introduce myself. My name is Amirul Farhat Palepi. Can call me Sultan. I was born in Gisting 29 July 2010. I live in Gisting Atas Tanggamus, Lampung.